Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar sistem persarafan untuk mata kuliah keperawatan medikal bedah. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf yaitu sistem pengendali dan sistem informasi yang terintegrasi berfungsi menerima data, mengolahnya, menentukan respon, dan memberi perintah ke setiap organ tubuh untuk melakukan tindakan yang penting demi keadaan homeostasis. Adapun fungsi sistem saraf yaitu untuk menerima informasi, mengkomunikasikan informasi antara sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat, mengolah informasi, dan menghantarkan informasi. Sistem saraf ini dihubungkan oleh neuron, di mana unit struktural dan fungsional terkecil dari sistem saraf. Bagian-bagian dari neuron ini ada dendrit, ini sebagai penerima rangsang, badan sel sebagai penyedia bahan makanan untuk sel saraf, akson membawa rangsangan dari badan sel ke sel saraf lain. Akson serabut panjang pada sel saraf atau neuron yang bekerja membawa keluar pesan atau eferen. Neuron-neuron mengirim impuls listrik dari dalam sel melalui akson ke sel sasaran atau target. Panjang sel saraf memiliki satu akson yang memiliki panjang kurang lebih 20 cm. Struktur menyerupai tabung dan bercabang di ujung akhir, berhubungan dengan dendrit sel lain. Selaput mielin, ini lapisan lemak berwarna putih melapisi akson. Sebagai isolator elektrik, tidak semua sel mengandung mielin yang berfungsi meningkatkan kecepatan sinyal saraf akson. Ini merupakan neuron dasar atau basic neuron tipe, antara lain bipolar, unipolar, multipolar, dan primordial cell. Adapun pembagian neuron, ada neuron sensori, interneuron sistem saraf pusat, dan eferen neuron. Adapun untuk mekanisme penjelaran impuls, dimulai dari impuls sampai di akson presinap, saluran ion Ca terbuka, ion Ca masuk, dan translokasi vesikal. Selanjutnya eksositosis, keluarnya transmitter ke celah sinaps, neurotransmitter berikatan dengan reseptor, dan efek eksitatori atau menghantar atau inhibitori atau menghambat impuls. Sinaps adalah struktur yang terdapat di antara neuron. Impuls ditransmisi dari neuron ke neuron lain dan pada organ tubuh yang berhubungan. Sinaps adalah titik pertautan antara dua neuron. Sedangkan neurotransmitter adalah agen kimiawi yang berperan dalam mentransmisi impuls melalui sinaps. Berikut adalah sistem saraf. Sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan spinal, dan sistem saraf tepi ini ada somatik dan autonomik. Sistem saraf pusat atau central nervous, otak dan sumsum tulang belakang ini sebagai tempat pemrograman atau proses informasi. Selanjutnya sistem saraf tepi atau peripheral nervous, ini saraf sensorik, motorik, atau somatik dan autonom yang berupa alat panca indera. Mendeteksi dan mengirimkan impuls elektrokimia yang digunakan pada sistem saraf. Berikut adalah nervous system. Selanjutnya adalah otak. Otak terdiri dari frontal, parietal, occipital, dan temporal. Dan bagian-bagiannya memiliki fungsi masing-masing. Otak terdiri dari otak besar, otak kecil, dan batang otak. Otak besar disebut cerebrum, otak kecil disebut cerebellum,
dan batang otak atau brainstem. Otak besar merupakan struktur cerebrum terbagi menjadi korteks cerebri dan diencephalon subkortikal. Cerebrum terdiri dari dua belahan yang disebut hemisfer, baik kanan maupun kiri. Selanjutnya cerebellum atau otak kecil berhubungan dengan brainstem, pons dan medula oblongata dan midbrain. Terdiri dari dua hemisfer yang berfungsi untuk mengkoordinasi aktivitas otot rangka, mempertahankan keseimbangan tubuh, dan mengontrol gerakan. Korteks cerebri dibentuk oleh badan sel neuron, serabut saraf yang tidak bermielin, neuroglia, dan pembuluh darah. Bertanggung jawab terhadap memori, bicara, persepsi, gerakan volunter, kesadaran logistik, dan emosi. Sedangkan diencephalon terdiri dari talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Talamus berfungsi memulai memproses impuls sebelum ke korteks cerebri, yaitu menseleksi, memproses, dan pusat relay. Hipotalamus yang berlokasi di bagian bawah mengatur temperatur tubuh, metabolisme cairan, nafsu makan, ekspresi emosi, siklus bangun dan tidur, serta haus. Epitalamus merupakan bagian dorsal diencephalon, termasuk pineal body, merupakan sistem endokrin yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya brainstem atau batang otak yang terdiri dari midbrain atau otak tengah, pons, dan medula oblongata. Midbrain berlokasi antara diencephalon dan pons, merupakan pusat pendengaran dan refleks penglihatan, juga jalur persarafan antara hemisfer otak dengan bagian bawah otak. Pons berlokasi di bawah midbrain, mengandung banyak jalur serabut saraf, juga berfungsi mengontrol pernafasan. Selanjutnya medula oblongata berlokasi di dasar batang otak, yang merupakan lanjutan dari bagian atas spinal cord. Ia mengandung banyak jalur serabut saraf. Nuklei dan medula oblongata memainkan peran yang penting mengontrol frekuensi jantung, tekanan darah, respirasi, dan menelan. Selanjutnya cairan cerebrospinal atau CSF. Cairan jernih tidak berwarna dan dihasilkan oleh plexus choroid, kelompok kapiler yang berlokasi di dalam ventrikel otak. Saraf pusat dibungkus atau dilindungi oleh 3 membran jaringan ikat yang disebut meningen. Meningen membentuk bagian dalam tengkorak, melindungi sinus vena, dan berisi cairan cerebrospinal. Struktur lapisan saraf pusat. Lapisan bagian luar disebut durameter, sifatnya tebal dan keras. Lalu lapisan tengah disebut arachnoid mater, ini tipis dan lunak. Lapisan bagian dalam disebut pia mater, tipis dan lunak. Selanjutnya sumsum tulang belakang. Medula spinalis berawal dari medula oblongata ke arah caudal melalui foramen magnum, berakhir di antara vertebra L1 dan L2. Penghubung otak dengan seluruh tubuh atau perifer, berperan langsung dalam proses atau gerak refleks. Mengandung 31 pasang saraf spinal. Sumsum tulang belakang dari cervical, thoracal, lumbal, sakral, coxicale, penebalan cervix dan lumbal, cauda equina, conus medullaris, filum terminae. Saraf spinal. Tiap pasang saraf terletak pada segmen tertentu, cervix, toraks, lumbar, dan lain sebagainya. Tiap pasang saraf diberi nomor sesuai tulang belakang di atasnya. 8 pasang saraf spinal cervix C1 sampai C8. 12 pasang saraf spinal toraks T1 sampai T12. 5 pasang saraf spinal lumbar L1 sampai L5. 5 pasang saraf spinal sakral S1 sampai S5, dan 1 pasang saraf spinal coxicale atau C0. Fungsi medula spinalis antara lain untuk penghubung saraf sensorik dan motorik, traktus spinotalamik atau sensorik menghantar sensasi nyeri, temperatur, sentuhan kasar. Jalur posterior yang disebut
fasciculus gracialis dan fasciculus cuneatus yang membawa sentuhan halus, posisi, dan getaran. Bagian lateral dan anterior dari traktus corticospinal atau piramidal merupakan jalur descending yang terdiri dari serabut yang berasal dari korteks motorik pada otak dan disalurkan ke batang otak dan turun ke spinal cord, berfungsi untuk gerakan yang menurut kemauan dan stimulasi aktivitas otot yang selanjutnya menghambat yang lain, juga membawa serabut yang berfungsi menghambat tonus otot. Ekstrapiramidal yaitu jalur di antara korteks cerebral, basal ganglia, batang otak, spinal cord keluar dari traktus piramidal, berperan untuk mempertahankan tonus otot dan gerakan kasar. Saraf tepi berupa somatik dan autonom. Berdasarkan arah impulsnya dibedakan sistem saraf aferen, membawa impuls saraf dari reseptor menuju sistem saraf pusat. Yang kedua, sistem saraf eferen membawa impuls saraf dari sistem saraf pusat ke efektor. Saraf somatik dibedakan atas saraf kranial atau saraf otak, berasal dari otak yang berjumlah 12 pasang. Saraf spinal, saraf sumsum tulang belakang, berasal dari sumsum tulang belakang yang berjumlah 31 pasang. Sedangkan autonom, sistem saraf simpatik, sistem kerjanya pada umumnya merangsang kerja organ, dan sistem saraf parasimpatik, sistem kerjanya pada umumnya menghambat kerja organ. Otak mengendalikan bagaimana tubuh manusia bekerja. Gerakan sadar dari otak ke sistem saraf somatik mengendalikan bisep, tricep, dan otot-otot sadar lainnya. Sedangkan gerakan tidak sadar, misal detak jantung. Jika olahraga, otak bekerja, sistem saraf otonom meningkatkan detak jantung lebih cepat. Selanjutnya rengkong refleks. Refleks cepat, otonom, respon yang tidak disadari. Hasil dari refleks atau lengkung refleks, jalur saraf terpendi. Mekanisme kerja dasar sistem saraf. Busur refleks yaitu rangsangan, reseptor, saraf sensoris, saraf pusat, saraf motorik, dan efektor atau organ pelaksana. Selanjutnya sistem saraf perifer, terdiri dari 31 saraf spinal, yaitu serabut motorik, sensorik, menyebar pada ekstremitas dan dinding tubuh. 12 pasang saraf kranial, serabut motorik saja, sensorik saja, atau campuran keduanya, menyebar di daerah leher dan kepala. Saraf kranial terdiri dari saraf kranial 1 olfactorius, saraf kranial 2 opticus, saraf kranial 3 oculomotorius, saraf kranial 4 trochlearis, saraf kranial 5 trigeminalis, saraf kranial 6 abducens, saraf kranial 7 facialis, saraf kranial 8 vestibulocochlear, saraf kranial 9 glossopharyngeal, saraf kranial 10 vagus, saraf kranial 11 accessorius, dan saraf kranial 12 hypoglossus. Saraf kranial 1 ini serabut sensorik, menerima dan menghantar impuls pada sensasi penciuman. Saraf kranial 2 opticus ini transmisi impuls dari dan ke retina mata. Saraf kranial 3 oculomotorius 4 dan 6 ini serabut motorik mensuplai otot ekstrinsik mata. Oculomotorius mensuplai serabut otonom, otot ciliaris intrinsik, dan otot sphincter iris. Yang kelima, saraf kranial terbesar serabut campuran. 7. Serabut motorik dan sensorik mempersarafi otot wajah, kelenjar ludah, dan lagrimal. 8. Saraf sensorik terdistribusi di telinga, dalam, dan mensarafi pendengaran dan keseimbangan. 9. Saraf campuran mensarafi lidah dan farinks. 10. Serabut campuran terdistribusi paling luas, mensuplai farinks, larynx, organ dalam rongga leher, dada, dan abdomen. Aksesorus bergabung dan terdistribusi dengan serabut vagus. 12. Saraf motorik mensuplai otot intrinsik dan ekstrinsik lidah. Berikut distribusi saraf-saraf kranial mulai dari 1 sampai 12.
Fungsi saraf simpatis sebagai pengendalian derajat vasokonstriksi di kulit, pengendalian kecepatan pengeluaran keringat, pengendalian frekuensi denyut jantung, pengendalian tekanan darah, penghambatan sekresi dan gerakan gastrointestinalis, meningkatkan metabolisme sel. Selanjutnya fungsi saraf parasimpatis yaitu mengendalikan pemfokusan mata dan dilatasi pupil, mengendalikan sekresi kelenjar ludah, denyut jantung, sekresi lambung, dan sekresi pankreas. Mekanisme penjalanan impuls. Yang pertama, adanya impuls diterima oleh reseptor di sistem saraf tepi, lalu dilanjutkan ke sistem sensorik atau aferen di saraf tepi, lalu melalui konektor menuju ke otak atau sistem saraf pusat, dilanjutkan lagi ke konektor, lalu diterima oleh sistem motorik atau eferen di saraf tepi, lalu dilanjutkan ke efektor di saraf tepi. Otak bagian depan, ini lobus frontalis, mengendalikan gerakan otot, proses kecerdasan. Lalu lobus parietalis, ini warna biru, persepsi sentuhan, rasa sakit, tekanan, dan panas pada kulit. Lobus occipitalis, ini merah belakang, ini untuk penglihatan, mencampur pengalaman visual dan non-visual. Lobus temporalis, ungu, ini mendengarkan dan mengecap, memori bentuk kompleks, musik, gambar-gambar, dan lain sebagainya. Ini bagian-bagian dari otak. Selanjutnya sinapsis, ini tempat interaksi secara anatomis dan fungsional antar neuron. Akson dengan dendrit, aksodendritik, akson dengan badan sel, aksosomatik, dendrit dengan dendrit, dendrodendritik, akson dengan akson, aksosonik. Neurotransmitter sinapsis, asetilkolin, saraf kolinergik, norepinefrin atau saraf adrenergik, epinefrin atau adrenalin, dopamin, serotonin. Saraf spinal terdiri dari 31 pasang, terdiri dari 8 pasang saraf servikal, mengurus darah, lengan, leher, dan bahu, 12 pasang torakal, mengurus badan, 5 pasang lumbal, mengurus tungkai, 5 pasang sakral, mengurus daerah pelvis dan sekitar pangkal paha, 1 pasang cochigeal, mengurus daerah pelvis dan sekitar pangkal paha. Berikut ini merupakan gangguan sistem saraf. Yang pertama, stroke atau iskemik akut, merupakan gangguan sirkulasi otak yang terjadi secara mendadak pada salah satu atau lebih pembuluh darah yang memperdarai otak, disebabkan karena trombosis dan emboli. Faktor resikonya TIA, aterosklerosis, hipertensi, diabetes mellitus. Lokasinya pada arteri cerebri anterior, arterial cerebri media, arteri basilaris, arteri carotis interna, arteri carotis communis, arteri vertebralis, arteri cerebri inferior, arteri cerebri inferior posterior. Tanda gejalanya tergantung pada arteri yang terkena, region otak yang diperdarahi, tingkat keparahan, kerusakan, dan derajat sirkulasi kolateral yang berkembang. Untuk penata laksanaan tekanan intrakranial dengan pengawasan, hiperventilasi, dan diuretik osmosis, pemberian anti kejang, anti hipertensi, pembedahan untuk infak sebelum luas, pelunak feses, rehabilitasi fisioterapi, dan okupasi. Peran perawat mempertahankan jalan nafas, monitor tanda vital dan status neurosis, monitor pasien setelah terapi fibrinolitik, amati tanda emboli akibat imobilitas, monitor AGD, balance cairan dan elektrolit, asupan gizi cukup, perhatikan refleks gangguan sebelum memberikan asupan peroral, cegah masalah cerna seperti mengejan saat defekasi, oral hygiene, rom dan tirah baring untuk mencegah pneumonia, medikasi sesuai kebutuhan, bantuan psikologis, pertahankan komunikasi efektif dengan keluarga dan pasien. Ajarkan pasien mengenai proses penyakit, termasuk tipe stroke dan yang dialami, dan tanda serta gejala kekambuhan. Lalu jelaskan rencana perawatan. Selanjutnya kejang. Ini merupakan kejadian yang datang tiba-tiba terkait dengan muatan listrik abnormal dalam neuron otak. Sebabnya karena trauma lahir, infeksi perineal,
anoksia, penyakit infeksi, dan jejas. Jenis kejang merupakan jenis kejang parsial, diawali area lokal dan menyebar ke seluruh otak. Kejang umum menyebabkan kelainan listrik dan menyeluruh pada otak. Patofisiologinya, neuron di otak mengalami depolarisasi dengan mudah, bereaksi dengan cepat dibanding keadaan normal saat mendapat stimulus. Saat stimulasi, arus listrik menyebar ke sel sekelilingnya yang akan tereksitasi. Monitor pasien yang meminum obat anti kejang untuk tanda toksisitas seperti nistagmus, ataksia, letargi, pening, mengantuk, bicara cadel. Gunakan vena besar saat pemberian phenytoin. Awali tindakan pencegahan kejang untuk menjaga keamanan pasien. Awali tindakan pencegahan. Miringkan kepala atau badan pasien untuk membuka jalan nafas. Tekankan pentingnya pemeriksaan kadar obat anti kejang dalam darah pada interval waktu tertentu. Tekankan pentingnya membawa atau mengenakan identitas medis. Pelajari kembali pembatasan aktivitas seperti menyetir, beraktivitas di luar rumah sendirian, dan diskusikan prosedur pengamanan yang diterapkan jika kejang terjadi. Alzheimer ditandai dengan hilangnya ingatan, kebingungan, kemampuan penilaian terganggu, perubahan kepribadian, disorientasi, dan hilangnya keterampilan berbahasa. Penyebabnya karena defisiensi neurotransmitter, asetilkolin, somatostatin, substansi P, dan norepinefrin. Faktor lingkungan, faktor imunologi genetik. Tanda gejalanya, pikun, kehilangan ingatan progresif, ketidakmampuan konsentrasi, gangguan koordinasi, rasa panik, dan tidak ada kontak mata. Untuk penatelaksanaannya, inhibitor cholinesterase, antagonis N-metil diasparat, antidepresan, aktivitas fisik dan olahraga, serta terapi perilaku. Tugas perawat, sediakan bantuan emosional pada pasien. Monitor pasien saat mengalami stroke. Saat mengalami episode panik, memberi pemahaman dan catat metode mana yang berhasil menenangkan pasien. Jelaskan pentingnya aktivitas fisik dan olahraga yang membantu mencegah komplikasi. Diskusikan pengaturan diet untuk pasien dengan keadaan gaduh gelisah, disfagia, dan gangguan koordinasi. Tekankan pentingnya pemeriksaan harian, menyediakan lingkungan aman dan menghindari rangsangan. Pemeriksaan penunjang, foto polos tengkorak dan vertebra, angiografi cerebral, digital subtraction angiografi, CT scan, dan magnetic resonance imaging. Proses keperawatan mulai pengkajian, analisis diagnosa, menentukan luaran dan intervensi, dan implementasi, serta evaluasi. Pengkajian pada masalah persarafan mulai riwayat penyakit secara umum, riwayat keluarga, kondisi sosioekonomi. Lalu pemeriksaan kesadaran mulai dari kemampuan berorientasi, pertanyaan secara umum, kesadaran umum, dan GCS. Untuk kemampuan orientasi, berbicara, dan berbahasa mulai dari ekspresi, kemampuan untuk sadar akan tempat dan waktu, kemampuan berpikir, dan kemampuan dalam berbahasa. Lalu pemeriksaan pupil mulai dari ukuran, bentuk, kesimetrisan, dan reaksi terhadap cahaya. Lalu tanda-tanda vital mulai dari pernafasan, saturasi oksigen, nadi, tekanan darah, suhu, dan GDS untuk gula darah. Lalu kemampuan motorik melalui kesimetrisan otot wajah, keseimbangan, kemampuan melakukan pronasi, kekuatan otot, koordinasi otot, dan persepsi sensori terhadap nyeri. Penting untuk diperhatikan beberapa tanda penting gangguan fungsi otak adalah: pertama, penurunan kesadaran. Biasanya dimulai dengan gangguan fungsi di ensefalon yang ditandai dengan kebuntuan, kebingungan, letargi, dan akhirnya stupor. 2. Perubahan respons pupil.
terjadi karena kerusakan otak, biasanya berupa pupil melebar, pupil mengecil, atau pupil sangat kecil. Perubahan gerakan mata. Gerakan mata normal terjadi karena korteks cerebri mampu mengontrol batang otak. Bila cedera otak, maka korteks cerebri akan trauma. Hal ini menyebabkan perubahan gerakan mata. 4. Perubahan suhu tubuh. Terjadi apabila pusat panas di hipotalamus tidak mampu mengendalikan stimulus panas. Kerusakan batang otak, keracunan, hiperemia juga menyebabkan perubahan suhu tubuh. 5. Perubahan respon motorik atau pergerakan. Hal ini terjadi bila sel otak tidak cukup oksigen karena suplai darah ke otak menurun. 6. Disfasia atau perubahan komunikasi bahasa terjadi karena hipoksia atau otak kekurangan oksigen. Agnosia atau kegagalan mengenali stimulus terjadi karena adanya kerusakan area sensorik di korteks cerebri. 8. Demensia terjadi karena gangguan fungsi intelektual yang disebabkan karena infeksi, trauma kapitis, tumor, dan keracunan obat. 9. Peningkatan tekanan intrakranial, edema pupil, muntah, nyeri kepala hebat. Tekanan intrakranial meningkat karena gangguan pembuluh darah otak, infeksi peningen, tumor atau kanker otak. Pencetus tersering dari stroke adalah tekanan darah tinggi. Yang ke-10, kematian batang otak. Untuk materi dapat di-download di link berikut atau bisa di-scan QR code berikut. Materi juga bisa disimak ulang di YouTube yang telah tersedia. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Buah manggis, buah kenari, buah mangga, buah pepaya. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Bersihkan lantai dengan Lysol, pisahkan ruangan dengan sekat. Jangan bosan patuhi protokol. Semoga temu kita hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.